Sorak-sorai memecah angkasa, membelah malam yang seharusnya tenang menjadi arena penuh ledakan emosi. Di tengah gemuruh tribun yang bergetar, dua tim turun ke lapangan bukan sekadar untuk menang. Mereka datang membawa dendam lama, luka yang belum sembuh, serta harga diri yang dipertaruhkan hingga titik darah terakhir. Media menyebutnya pertarungan bangsa kecil, para supporter menyebutnya perang paling panas musim ini. Sementara para pemain, mereka tahu satu hal, siapapun yang kalah akan dikenang sebagai pecundang sepanjang musim. Dan di titik paling kritis, ketika tensi mencapai puncaknya, satu nama mendadak menjadi pusat semesta, Ramon. Stadion Sijalak Harupat berubah menjadi lautan biru sejak sore hari ketika ribuan bobotoh memenuhi setiap sudut tribun. Suara trompet, genderang, hingga can penuh emosi membelah udara, menciptakan atmosfer yang membuat bulu kuduk meremang. Dari jauh, tampak kepulan asap flare biru putih yang menandai betapa spesialnya laga malam itu. Duel Persib Bandung versus Borneo FC bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah laga yang sejak seminggu sebelumnya telah dipromosikan sebagai big match paling panas di tengah jadwal padat liga. Antusiasme supporter melonjak tak terkendali, sementara pihak keamanan menggandakan penjagaan untuk mengantisipasi tensi tinggi yang mungkin muncul. Sejak pemanasan, suhu emosi kedua tim sudah terasa terbakar. Para pemain saling melempar tatapan tajam, seolah mengingatkan kembali rivalitas yang sudah lama terpendam. Bagi Persib, kemenangan adalah harga mati. Bagi Borneo FC, ini adalah laga pembuktian setelah merasa kerap diremehkan di laga-laga besar. Media nasional pun tak mau kalah. Dalam beberapa hari terakhir, headline media olahraga dipenuhi judul-judul provokatif seperti pertarungan harga diri di Tanah Sunda, dan Borneo tuntut respek, Persib siap guncang Jalak Harupat. Narasi itu membakar emosi supporter dan memanaskan wacana sebelum laga dimulai. Ketika kedua tim memasuki lapangan, sorakan menggelegar menyapu stadion. Persib datang dengan tekanan tinggi dari publik tuan rumah, sementara Borneo mengusung misi untuk membungkam ribuan pasang mata. Semua tahu, kesalahan kecil bisa menjadi ledakan besar dalam pertandingan dengan tensi setinggi ini. Begitu peluit pertama dibunyikan, aura, pertarungan harga diri, benar-benar terasa. Tidak ada saling tunggu, kedua tim langsung memulai duel keras, cepat, dan penuh determinasi. Dalam hitungan detik, jelas terlihat bahwa laga ini tidak hanya soal poin. Ini adalah soal gengsi, ego, dan dendam lama yang akhirnya pecah di atas lapangan. Begitu laga memasuki menit-menit awal, ritme pertandingan langsung bergerak liar. Borneo FC tampil mengejutkan. Alih-alih menunggu momentum, mereka justru menekan setinggi mungkin, memaksa Persib melakukan kesalahan sejak menit pertama. Ribuan bobotoh yang tadi bergemuruh tiba-tiba terdiam sejenak melihat betapa agresifnya tim tamu membuka laga. Persib, yang biasanya tampil percaya diri di kandang, tampak grogi menghadapi tekanan cepat Borneo. Operan-operan pendek yang mereka banggakan tiba-tiba terasa berantakan, seperti kehilangan arah. Beberapa kali gelandang Persib dipaksa kehilangan bola karena pressing tak kenal ampun dari lini tengah lawan. Pada menit ke-8, bencana benar-benar datang. Borneo FC berhasil mencuri bola di area tengah, dan serangan balik kilat langsung dilancarkan. Dua operan cepat yang begitu mulus membuat pertahanan Persib terbelah. Bola kemudian diakhiri dengan tembakan keras dari jarak dekat yang tak mampu dihalau kiper. Stadion Sijalak Harupat mendadak hening, seolah waktu berhenti sekejap. Reaksi para pemain Persib memperlihatkan betapa telaknya pukulan mental tersebut. Sebagian menunduk, sebagian lain saling menunjuk, mencoba memahami apa yang barusan terjadi. Pelatih Persib berdiri di pinggir lapangan dengan ekspresi tegang, menepuk-nepuk tangan sambil berteriak meminta para pemain untuk tetap fokus. Tapi tekanan Borneo belum selesai. Hanya beberapa menit setelah gol tersebut, Borneo kembali mengancam. Tendangan bebas dari sisi kiri hampir menggandakan keunggulan mereka, memaksa kiper Persib melakukan penyelamatan insting yang memukau. Sorakan lega pecah dari tribun, tapi jelas terlihat wajah-wajah ketakutan yang mulai muncul di kalangan bobotoh. Media sosial langsung meledak. Dalam hitungan detik, warganet mulai membanjiri lini masa dengan komentar miring. Persib kenapa? Borneo kok galak banget? Hingga, ini baru menit 10 tapi jantung sudah copot. Energi supporter yang tadinya membara berubah menjadi kecemasan yang merayap pelan-pelan. Di lapangan, Borneo tampak semakin percaya diri. Mereka mulai memainkan bola dengan tenang, seolah menikmati keadaan. Setiap tackle, setiap duel udara, setiap sprint terlihat seperti pesan terselubung. Mereka datang bukan untuk bertahan, mereka datang untuk menantang. Persib justru seperti kehilangan identitas permainan mereka. Kondisi ini membuat tensi emosi meningkat di tubuh Persib.
Beberapa pemain mulai melakukan pelanggaran kecil yang menunjukkan frustrasi. Teriakan kapten dari lini belakang terdengar jelas, mencoba membangkitkan mental rekan-rekannya. Namun tekanan psikologis dari gol cepat itu masih terasa kuat. Saat laga memasuki menit ke-20, stadion kembali menggema oleh dukungan bobotoh. Mereka berusaha menghidupkan kembali semangat tim. Cancan penyemangat dilontarkan sekeras mungkin, seolah ingin meniupkan nyawa baru ke dalam permainan Persib. Namun bola tetap lebih sering dikuasai Borneo, membuat suasana semakin menegangkan. Pada titik ini, Persib berada di antara dua jurang, bangkit atau semakin terbenam. Para pemain belum menemukan ritme, tetapi tanda-tanda perlawanan mulai tampak. 1-2 serangan mulai dibangun, meski masih mentah. Namun satu hal pasti, awal laga ini menjadi bencana yang tak pernah mereka bayangkan, dan mereka harus menanggung beban besar untuk membalikan keadaan. Di tengah kekacauan permainan Persib, satu sosok duduk dengan wajah datar namun mata yang tampak berkobar, Ramon. Pemain muda yang pernah digadang-gadang sebagai permata masa depan Persib itu kini hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Sorotan kamera sempat menangkap wajahnya. Tenang, tapi jelas menyimpan badai di dalam dada. Ramon tahu betul betapa pahit perjalanan yang telah ia lalui. Cedera lutut parah di awal musim membuatnya absen berbulan-bulan. Publik mulai melupakan namanya, bahkan sebagian bobotoh meragukan apakah ia masih layak mengenakan jersey Persib. Ketika rumor peminjaman ke klub lain mencuat, Ramon tahu karirnya berada di ujung tanduk. Saat Borneo FC mencetak gol cepat di babak pertama, Ramon hanya bisa mengepalkan tangan. Ia ingin sekali masuk, menolong tim, membuktikan bahwa dirinya belum habis. Namun tatapan datar pelatih ke arah lapangan membuatnya sadar, kesempatannya belum tiba, setidaknya tidak sekarang. Di balik itu, rasa sakit yang jauh lebih emosional justru membara. Ingatan Ramon melayang pada masa rehabilitasi. Hari-hari panjang yang penuh rasa sakit, sesi terapi yang membuatnya hampir menyerah, dan komentar-komentar pedas dari warganet yang menyebut dirinya tidak akan kembali seperti dulu. Hal itu menghantam mentalnya keras, namun juga membangkitkan tekad, ia harus kembali, apapun caranya. Sementara di lapangan, Persib masih kesulitan keluar dari tekanan Borneo. Setiap kali pemain Persib kehilangan bola, Ramon tanpa refleks ingin berdiri, seolah tubuhnya memaksa untuk masuk ke pertandingan. Namun ia hanya bisa menggigit bibir, mencoba tetap tenang. Ia sadar, pelatih tidak akan memainkannya dalam kondisi pertandingan setegang ini, kecuali keadaan benar-benar memaksa. Dari bangku cadangan, Ramon memperhatikan setiap detail. Cara Borneo menekan, celah kecil di sisi kanan yang belum dimanfaatkan, dan ruang-ruang kosong yang bisa ia eksploitasi dengan kecepatannya. Ia membaca permainan seperti seorang jenderal yang menunggu aba-aba untuk turun ke medan perang. Namun di dalam dirinya, pergulatan batin jauh lebih besar terjadi. Ramon tidak hanya ingin bermain. Ia ingin menjawab semua keraguan. Ia ingin membalas ejekan-ejekan yang pernah ia terima. Ia ingin membuktikan bahwa namanya masih pantas diteriakan di tribun. Malam ini, ia merasa ada sesuatu yang berbeda, seolah takdir sedang memanggilnya. Di tribun, sebagian bobotoh mulai menyerukan namanya. Awalnya kecil, lalu makin membesar. Ramon! 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 Seruan itu membuatnya menunduk, menatap sepatu bolanya yang sudah menanti untuk beraksi. Ia menarik napas panjang. Dunia seolah memberi tanda bahwa momen pembuktian semakin dekat. Pelatih Persib sempat melirik ke arah bangku cadangan. Sorot matanya bertemu dengan mata Ramon. Hanya sepersekian detik, tapi cukup membuat jantung Ramon berdetak lebih cepat. Ada sesuatu dalam tatapan itu, keraguan, tetapi juga harapan. Seakan-akan pelatih sedang bertanya tanpa kata, "Kau siap?" Dan di tengah tensi laga yang semakin memanas, Ramon tahu bahwa waktu yang telah lama ia tunggu mulai mendekat. Pertandingan ini baru separuh jalan, tetapi kisah kebangkitan mungkin saja dimulai dari sini, dari seorang pemain yang pernah hampir dilupakan. Peluit babak pertama dibunyikan, menandai berakhirnya 45 menit yang penuh tekanan bagi Persib. Para pemain berjalan menuju ruang ganti dengan kepala tertunduk, keringat bercucuran, dan wajah-wajah yang tampak kehilangan arah. Sorak kecewa sebagian bobotoh terdengar bagai duri yang menancap di hati mereka. Borneo FC telah memukul mental Persib, dan ruang ganti menjadi satu-satunya tempat untuk menyusun ulang kekuatan. Begitu pintu ruang ganti tertutup, suasana langsung berubah drastis. Tidak ada obrolan kecil, tidak ada candaan, hanya napas berat dan tatapan kosong. Pelatih Persib berdiri di tengah ruangan, memandang satu persatu pemainnya dengan ekspresi tajam.
Diam yang menggetarkan berlangsung beberapa detik, sebelum akhirnya sang pelatih melempar papan taktik ke kursi, menciptakan dentuman keras yang membuat semua orang terkejut. "Kita mau main terus seperti ini?" teriaknya, suara meledak seperti petir di ruangan sempit itu. Para pemain kaget, sebagian bahkan refleks menegakkan tubuh. Ini bukan hanya kemarahan, ini adalah rasa frustasi yang menumpuk dari permainan buruk di babak pertama. Kapten tim mencoba mendekat, tetapi sang pelatih langsung menunjuknya seolah berkata bahwa semua orang sama bersalahnya. Pelatih kemudian menghampiri papan taktik yang jatuh. Dengan napas terengah, ia memungutnya dan memukulnya lagi, kali ini lebih keras. "Borneo menekan kita seperti anak kecil. Kita ini Persib. Klub besar. Tapi mana harga diri kalian?" Suaranya bergetar, bukan karena marah, tapi karena ia tidak rela melihat timnya dipermalukan di kandang sendiri. Salah satu pemain mencoba berbicara, namun langsung dipotong. "Tidak ada alasan. Tidak ada pembenaran. Kita kalah mental, bukan kalah strategi." Ucapannya membuat seluruh pemain terdiam. Beberapa mulai mengepalkan tangan, beberapa mengusap wajah, mencoba menahan emosi. Ada yang marah, ada yang malu, ada yang merasa terpukul. Ruang ganti itu berubah menjadi tempat pergulatan batin yang intens. Di sudut ruangan, Ramon duduk sambil menatap lantai. Ia mendengarkan setiap kata, tetapi hatinya mengeras. Tatapan pelatih sempat melirik ke arahnya. Ramon tidak bicara, tidak mengangguk, hanya menggenggam celana pendeknya erat-erat, seolah bersiap meledak kapan saja. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi di babak kedua, ia harus siap. Kapten tim akhirnya bangkit, menepuk dada keras-keras, dan berteriak, "Kita belum kalah." Jalak Harupat belum diam. Suaranya menggema, memecah atmosfer suram di ruangan itu. Para pemain lain mulai ikut bersuara, membentuk gelombang letupan semangat yang selama babak pertama sempat hilang. Suasana perlahan berubah dari marah menjadi tekad. Pelatih kemudian kembali mengambil papan taktik dan mulai menggambar ulang skema permainan. Kali ini gerakannya tegas, penuh keyakinan. "Kita ubah semuanya. Mereka menekan, kita balas. Mereka cepat, kita lebih cepat." Dan kalau permainan tetap buntu, ia berhenti sejenak, menatap Ramon yang masih duduk tegak. "Kita punya sesuatu yang belum mereka perhitungkan." Ramon mengangkat kepala. Ada percikan di matanya, gabungan antara keberanian dan luka lama yang belum sembuh. Ia mengangguk pelan, kali ini dengan keyakinan yang berbeda. Para pemain lain menoleh ke arahnya, seolah sadar bahwa sosok yang lama terlupakan ini mungkin memiliki peran penting di babak kedua. Ketika pelatih menutup pembicaraan dengan kalimat keras, babak kedua adalah soal harga diri. "Kita mati-matian atau kita mati." Seluruh ruangan bergetar oleh teriakan semangat. Pemain-pemain Persib bangkit, menepuk dada, saling menggenggam bahu, dan bersumpah untuk mengubah pertandingan. Api yang sempat padam kini menyala kembali, lebih panas dari sebelumnya. Babak kedua dimulai dengan energi yang jauh berbeda dari babak pertama. Persib keluar dari lorong stadion dengan langkah tegas, sorakan bobotoh kembali menggetarkan langit Jalak Harupat. Namun meski semangat membara, tekanan Borneo tetap menghantui. Dalam beberapa menit, Borneo kembali melancarkan serangan, membuktikan bahwa mereka tidak akan menyerah begitu saja. Para pemain Persib tampak bekerja lebih keras, tapi masih kesulitan memecah tekanan. Pelatih Persib berdiri di pinggir lapangan dengan tatapan penuh perhitungan. Ia memandang para pemainnya yang tengah berjuang mati-matian, lalu menatap papan skornya. Waktu berjalan, tensi meningkat, namun tak ada tanda-tanda gol balasan. Dan di momen itulah ia membuat keputusan yang mampu mengubah arah sejarah pertandingan. Dengan langkah cepat, ia menoleh ke bangku cadangan dan berteriak lantang, "Ramon, pemanasan." Stadion langsung bergemuruh. Nama Ramon yang tadinya hanya bisik-bisik di antara tribun kini berubah menjadi gelombang teriakan. "Ramon! Ramon! Ramon!" Suasana begitu tegang hingga seakan seluruh energi stadion terkumpul pada sosok pemain yang selama ini terpinggirkan. Ramon bangkit dengan wajah yang tidak menunjukkan keraguan sedikit pun, hanya keyakinan dan kemarahan yang selama ini ia simpan. Ramon berlari ke pinggir lapangan untuk pemanasan, dan setiap gerakannya menjadi sorotan kamera. Ia menggoyang-goyangkan kaki yang pernah cedera itu seolah ingin mengatakan pada dunia bahwa ia siap. Di saat para pemain lain tampak tertekan, Ramon terlihat seolah membawa aura baru. Auranya pemain yang tak lagi punya apapun untuk disembunyikan karena ia sudah kehilangan semuanya. Pelatih memanggilnya mendekat. Dengan tangan kuat,
Ia menggenggam bahu Ramon dan berkata pelan namun tegas, main dari hati. Jangan pikirkan cedera, jangan pikirkan masa lalu. Kau datang untuk mengubah semuanya. Ramon mengangguk pelan, matanya berkilat. Di belakangnya, rekan-rekan setimnya menepuk punggungnya, memberi kekuatan. Momen itu terasa seperti upacara pengangkatan seorang pejuang sebelum berperang. Begitu papan pergantian angka menyala dan nomor punggung Ramon muncul, stadion hampir runtuh oleh sorakan. Ramon melangkah masuk ke lapangan dengan napas berat namun penuh determinasi. Setiap langkahnya seperti simbol kebangkitan. Sementara itu, para pemain Borneo tampak sedikit terkejut, seolah mereka tidak menduga pemain itu akan turun di saat genting seperti ini. Begitu menyentuh bola pertama, Ramon langsung menunjukkan perbedaan. Dengan sentuhan halus, ia melewati satu pemain Borneo dan melepaskan umpan silang tajam. Meski belum berbuah gol, aksi itu sudah cukup untuk membuat alur permainan berubah. Bobotoh kembali bernyanyi. Adrenalin para pemain Persib kembali meningkat. Seakan kehadiran Ramon meniupkan kembali nyawa ke seluruh tim. Borneo mulai terlihat gugup. Mereka mulai memberikan marking khusus pada Ramon, tetapi justru itu membuka ruang bagi pemain Persib lainnya untuk bergerak lebih bebas. Pola permainan berubah menjadi lebih agresif, lebih cepat, dan lebih tajam. Persib yang sebelumnya tertekan kini mulai membalas. Kanasnya tackle Kambuaya, keberanian Beckham menggedor sisi sayap, hingga ketenangan kapten di lini belakang. Semua seolah tersambung dengan aura kehadiran Ramon. Namun momen paling dramatis datang ketika Ramon menerima bola di tengah lapangan dan berlari kencang melewati dua pemain Borneo. Sorakan penonton meninggi, menciptakan atmosfer yang membuat dada siapapun bergetar. Meski aksinya dihentikan dengan pelanggaran keras, Ramon bangkit kembali sambil mengepalkan tangan. Ia berdiri dengan tatapan yang mengatakan satu hal, malam ini bukan malam biasa, ini malam pembalasan. Dan sejak Ramon masuk, pertandingan benar-benar berubah. Persib bukan lagi tim yang tertekan. Mereka menjadi tim yang lapar, marah, dan bernyawa kembali. Ramon telah menjadi pemantik, percikan yang mengubah bara menjadi kobaran api besar. Masuknya Ramon bukan hanya pergantian pemain biasa, itu seperti sinyal kebangkitan yang mengguncang seluruh stadion. Begitu babak kedua berjalan beberapa menit setelah ia masuk, ritme permainan Persib berubah drastis. Serangan yang sebelumnya tumpul kini mulai menggigit. Tekanan Persib semakin menjadi-jadi, membuat Borneo yang awalnya begitu percaya diri justru mulai terlihat goyah. Ramon menjadi pusat perhatian. Setiap sentuhan bolanya memancing teriakan antusias dari Bobotoh. Setiap sprint yang ia lakukan menghadirkan ancaman. Pemain Borneo yang tadinya begitu nyaman menguasai permainan kini terpaksa mundur beberapa langkah, seolah merasakan badai yang mulai terbentuk. Energi pertandingan bergeser, Persib kini menjadi pihak yang menggempur tanpa ampun. Pada menit 63, Persib hampir menyamakan kedudukan. Ramon mengirim umpan terobosan brilian yang membelah dua bek Borneo. Beckham menyambutnya dengan tendangan keras yang memaksa kiper Borneo melakukan penyelamatan gila-gilaan. Bola memantul dan direbut kembali Persib, memancing kegaduhan luar biasa di tribun. Atmosfer semakin panas. Jalak harupat seolah ikut bergetar. Borneo terlihat mulai panik. Mereka mencoba memperlambat tempo dengan pelanggaran-pelanggaran kecil. Namun peluit wasit dan sorakan Bobotoh membuat tekanan mental semakin berat untuk tim tamu. Pelatih Borneo mulai berteriak-teriak dari pinggir lapangan, memberikan instruksi panik karena serangan Persib datang dari segala arah. Mereka sadar, momentum telah bergeser. Ramon kembali menunjukkan kualitasnya ketika ia menerima bola di sisi kanan lalu menggiring melewati dua pemain sekaligus. Aksinya membuat tribun barat meledak. Ketika ia mengirim umpan cutbak ke kotak penalti, chaos terjadi. Bola liar disambut oleh striker Persib dengan sepakan setengah voli, dan gol. Bola menghantam jala dengan sempurna. Stadion pecah. Comeback mulai nyata. Skor kini 1-1, dan energi Persib membara. Pemain yang tadi tertekan, kini berlari seperti mesin yang baru dihidupkan. Kapten berteriak memberi komando, pertahanan naik lebih tinggi, gelandang menekan lebih agresif. Borneo terpaksa mundur semakin dalam, mencoba bertahan dari gelombang tekanan yang terus datang. Psikologis pertandingan telah runtuh bagi mereka. Di tengah kegilaan itu, Ramon menjadi motor utama. Ia bergerak tak kenal lelah, membuka ruang, menusuk ke area berbahaya, dan memancing 2 hingga 3 pemain Borneo untuk menjaganya. Dan di setiap momen itu, peluang Persib tercipta. Bobotoh terus bernyanyi, memekakan telinga,
membuat getaran yang menular ke tubuh setiap pemain Persib. Pada menit 75, peluang besar kembali hadir. Ramon melambungkan bola ke tiang jauh, dan striker Persib menanduknya. Bola hanya melintas tipis di atas mistar. Sorakan kecewa bercampur kagum mengalir dari tribun. Namun terlihat jelas, Persib seperti singa kelaparan yang tak ingin melepaskan mangsanya. Mereka terus menekan tanpa jeda. Borneo kini memasuki mode bertahan total, tetapi Persib yang sedang haus gol jelas tidak memberi ampun. Setiap serangan Persib seperti gelombang ombak besar yang terus menghantam tebing hingga retak sedikit demi sedikit. Dan semua itu berawal dari satu pemain yang baru saja kembali dari masa kelamnya, Ramon. Ia menjadi simbol kebangkitan, simbol perlawanan, dan simbol harapan besar. Dengan sisa waktu sekitar 15 menit, semua orang di stadion tahu satu hal, ini bukan sekadar usaha menyamakan skor. Ini adalah momen ketika segala emosi, dendam, dan tekad berkumpul menjadi satu. Comeback tergila Persib benar-benar dimulai, dan tak seorang pun tahu betapa besar klimaks yang menanti di menit-menit akhir pertandingan. Serangan demi serangan Persib terus menghantam pertahanan Borneo, namun gol kedua yang mereka cari belum juga datang. Stadion Sijalak Harupat semakin menegang. Setiap kali Persib menguasai bola, puluhan ribu bobotoh ikut maju secara emosional, seakan ingin mendorong bola itu masuk ke gawang. Suasana terasa seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Dan di tengah pusaran emosi itu, Ramon tetap menjadi pusat gravitasi. Menit 81 menjadi titik awal dari momen yang nanti akan diceritakan ulang berkali-kali oleh para supporter. Ramon menerima bola di sisi kiri setelah pergerakan cerdik tanpa bola. Seorang pemain Borneo mencoba menekelnya dari belakang, namun Ramon melompat sedikit dan tetap berdiri. Sorakan langsung membahana, aksi kecil itu menjadi simbol bahwa ia tak akan jatuh lagi, bukan malam ini. Ramon membawa bola melebar, lalu memotong ke dalam dengan gerakan yang begitu halus. Dua pemain Borneo langsung mengepungnya. Namun Ramon tak panik. Dengan kaki kanannya, ia menggeser bola sedikit, membuat kedua pemain lawan saling bertabrakan kecil. Tribun barat meledak, "Wow!" Penonton berdiri. Semua tahu sesuatu sedang terbentuk. Memasuki kotak penalti, Ramon dihentikan oleh bek terakhir Borneo. Tubuhnya bergoyang karena kontak keras, tapi ia tetap berdiri. Disinilah momen emosional itu mulai membentuk puncaknya. Bertahan dari dorongan, menahan rasa sakit di lutut yang pernah membuatnya terpuruk, Ramon terus maju. Setiap langkahnya seperti menantang masa lalu yang ingin menariknya kembali. Bola kemudian bergulir sedikit ke depan. Ramon melihat ruang kecil di kanan, ruang yang mungkin hanya tampak bagi pemain dengan intuisi tajam. Tanpa pikir panjang, ia mengambil keputusan yang membutuhkan keberanian lebih besar dari sekadar skill, menembak dari sudut sempit. Kakinya menghantam bola dengan kekuatan yang seolah berasal dari semua luka, semua keraguan, semua ejekan yang pernah ia terima. Dan boom! Bola meluncur deras, melewati tangan kiper Borneo yang terlambat bereaksi. Dalam sepersekian detik, dunia terasa berhenti. Bola menghantam jala bagian atas dan memantul keluar. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada suara. Sejenak, waktu membeku, sebelum akhirnya, stadion meledak. Suara sorakan mengguncang bumi. Ramon jatuh berlutut sambil memegang wajahnya. Air mata langsung mengalir, bukan hanya karena bahagia, tetapi karena beban panjang yang akhirnya pecah malam itu. Rekan-rekan setimnya berlari ke arahnya, memeluknya, menutupinya dalam lingkaran kemenangan yang begitu emosional. Kapten merengkuh kepalanya sambil berteriak, "Kau pantas! Kau pantas, Mon!" Di tribun, bobotoh histeris. Ada yang menangis sambil memeluk temannya, ada yang meraih syal dan mengayunkannya sekuat hati, ada yang berteriak hingga kehilangan suara. Narasi yang sejak awal dipompa sebagai pertarungan harga diri, kini mencapai puncaknya. Pemain yang sempat dilupakan, kini menjadi pahlawan. Borneo terlihat terpukul. Pelatih mereka menggeleng-geleng tak percaya, sementara beberapa pemainnya menunduk, merasakan pukulan mental yang luar biasa. Mereka tidak hanya kebobolan, mereka dipukul oleh momen emosional yang lebih besar dari sekadar gol. Mereka dihantam oleh cerita seorang pemain yang kembali dari kegelapan. Dan ketika scoreboard menampilkan skor 2-1 untuk Persib, kamera kembali mengarah pada Ramon yang masih menangis sambil memandang ke langit. Malam itu, stadion menjadi saksi gol yang bukan hanya penentu kemenangan, tapi juga penentu takdir seorang pemain yang menolak untuk menyerah. Ketika Ramon masih larut dalam euforia gol emosionalnya,
Suasana di pinggir lapangan justru berubah menjadi medan perang tersendiri. Pelatih Borneo FC, yang sejak awal pertandingan tampak menahan kemarahan, kini benar-benar kehilangan kendali. Sorakan ribuan bobotoh yang menggema seperti gemuruh badai seolah memukul amarahnya tanpa ampun. Ia berdiri, menatap ke arah bangku Persib dengan ekspresi yang tidak lagi bisa ditutupi. Campuran marah, kecewa, dan merasa diremehkan. Dari kejauhan, kamera-kamera televisi menangkap momen itu secara jelas. Tangan sang pelatih mengepal, rahang mengeras, bibirnya komat kamit seperti menahan sesuatu yang hampir meledak. Di saat yang sama, pelatih Persib hanya berdiri tenang, seakan menikmati tiap detik drama yang sedang terjadi. Raut wajahnya tampak santai, namun matanya mengawasi dengan ketelitian predator. Itulah yang semakin memicu bara di dada kubu Borneo. Situasi ini tak ayal menyulut emosi para pemain Borneo di lapangan. Mereka mulai bermain lebih keras, lebih agresif, seolah ingin membuktikan bahwa kehormatan mereka belum runtuh. Beberapa tackle keras terbang hanya dalam hitungan menit setelah gol Ramon. Wasit harus meniup peluit berkali-kali, bahkan sempat menghentikan pertandingan, tetapi tensi tak kunjung surut. Penonton dibuat terpukau sekaligus tegang. Kamera menyorot wajah-wajah para pendukung yang berubah-ubah antara euforia, cemas, hingga marah. Mereka tahu laga ini sudah melewati batas pertandingan biasa. Ini sudah masuk ranah psikologis, masuk ke wilayah yang disebut sebagian media, pertempuran mental yang menentukan siapa yang paling tahan banting. Di tengah hiruk-pikuk itu, Ramon tampak beberapa kali mendapat tackle keras. Setiap kali ia jatuh, stadion menahan napas. Namun pemain yang mencetak gol emosional itu justru kembali bangkit dengan tatapan yang semakin membara. Ada api dalam dirinya, api yang seolah berkata, "Aku belum selesai." Dan api itulah yang membuat para pemain Borneo semakin frustrasi karena tak mampu menjinakkannya. Pada satu momen, Ramon bahkan berdiri dan menatap langsung pemain Borneo yang barusan menjatuhkannya. Tatapannya dingin, tetapi bukan provokasi. Itu tatapan seorang pemain yang telah menemukan dirinya kembali, yang sedang membuktikan kepada dunia bahwa ia bukan hanya sekadar rumor atau perdebatan media, ia adalah penentu pertandingan yang nyata. Pelatih Persib melihat kejadian itu dan segera meminta pemain-pemainnya untuk tetap tenang. Ia tahu, ketika emosi sudah mengambil alih, kesalahan kecil bisa mengubah segalanya. Tapi apapun instruksinya, atmosfer panas itu tetap sulit dikendalikan. Setiap kali bola bergerak, setiap tackle, setiap kontak fisik, terdengar seperti dentuman kecil dari pertempuran yang tak pernah padam. Pelatih Borneo akhirnya melampiaskan emosinya kepada ofisial keempat. Suaranya terdengar tinggi, disertai gerakan tangan yang dramatis, seolah ia sedang memperjuangkan keadilan yang dirampas dari timnya. Namun kelakuannya itu justru membuat suasana semakin gaduh. Beberapa ofisial dan pemain cadangan Borneo ikut berdiri, memberi tekanan verbal ke arah wasit dan kubu Persib. Sementara itu, di tribun VIP, beberapa legenda sepak bola Indonesia yang hadir sebagai analis memperhatikan dengan mata tajam. Mereka saling berbisik, mengomentari perubahan momentum, membuka kemungkinan bahwa pertandingan ini bisa berubah menjadi laga paling emosional musim ini. Ini bukan lagi soal taktik, ucap salah satu dari mereka. Ini sudah soal siapa yang punya nyali lebih besar. Dan benar saja, ketika babak memasuki menit-menit akhir, energi semua orang di stadion, dari pemain hingga penonton, berkumpul menjadi satu gelombang atmosfer yang tak bisa diredam. Baik Persib maupun Borneo tahu, apapun hasil akhir, laga ini akan dikenang bukan hanya sebagai pertandingan, melainkan sebagai perang besar yang mengguncang ego, harga diri, dan kehormatan dua kubu yang sudah lama berseteru. Setelah ketegangan di pinggir lapangan mencapai puncaknya, pertandingan kembali bergulir dengan atmosfer yang jauh lebih panas dari sebelumnya. Suasana di stadion serasa berubah menjadi arena gladiator, tempat dua kubu bertarung bukan hanya soal 3 poin, tapi soal siapa yang benar-benar menguasai panggung sepak bola nasional. Borneo yang tersulut harga diri, dan Persib yang sedang berada di puncak kepercayaan diri, keduanya saling hantam tekad tanpa kompromi. Tempo permainan menjadi liar. Bola bergerak cepat seperti peluru, mengalir dari kaki ke kaki, namun penuh benturan keras. Setiap kali pemain Persib menyentuh bola, sorakan stadion meledak, sementara setiap kali Borneo menyerang, suasana berubah hening penuh waspada. Kedua tim terlihat seperti terbawa dalam trance emosional yang bercampur antara ambisi, dendam, dan rasa bahwa satu kesalahan saja bisa mematahkan segalanya. Ramon, sang pahlawan emosional, kembali menjadi pusat perhatian. Borneo tak berhenti mengincarnya, baik dengan marking ketat maupun kontak fisik agresif. Namun Ramon justru semakin percaya diri, seolah menikmati setiap tantangan yang diberikan kepadanya.
Beberapa kali ia melewati 2 hingga 3 pemain sekaligus, memancing decak kagum penonton dan rasa frustasi yang membara dari para pemain lawan. Di tengah euforia itu, terjadi satu insiden yang mengubah alur emosi pertandingan. Seorang pemain Borneo menabrak Ramon dari belakang dengan tackle brutal. Stadion langsung meledak dalam teriakan marah. Ramon terkapar, menggeliat menahan sakit, sementara rekan-rekannya berlari menghampiri dengan raut wajah campuran panik dan amarah. Bangku cadangan Persib serentak berdiri, sementara wasit terpaksa menghentikan pertandingan untuk meredakan kekacauan. Pelatih Borneo berdiri di pinggir lapangan dengan wajah merah padam. Ia terlihat seperti tidak lagi peduli pada situasi pertandingan dan lebih fokus pada emosi yang menumpuk sejak awal laga. Ketika ofisial Persib menggerutu keras ke arah wasit, pelatih Borneo terpancing, melangkah maju, dan perang kata-kata pun pecah. Beberapa staf harus menahan keduanya agar tidak terjadi kontak fisik yang bisa mempermalukan kedua klub. Di tribun, para pendukung Borneo tampak gelisah. Mereka tahu timnya butuh gol cepat untuk menyelamatkan harga diri, tapi atmosfer sudah terlalu panas. Sementara Boboto hanya semakin lantang, meneriakkan nama Ramon berkali-kali, mempertebal kebanggaan bahwa sang pemain telah memberi mereka momen yang tak akan mudah dilupakan. Suasana stadion menjadi gelombang suara yang naik turun mengikuti intensnya drama. Ketika pertandingan kembali dimulai, kedua tim memainkan sepak bola dengan intensitas yang semakin tak manusiawi. Seolah rasa sakit, lelah, bahkan rasa takut, telah lenyap dari tubuh mereka. Yang tersisa hanyalah tekad untuk menang. Borneo menggempur dengan serangan frontal, memaksa Persib bertahan dengan seluruh kekuatannya. Namun dalam setiap serangan balik Persib, ada ancaman yang membuat jantung Borneo berdetak tak karuan. Pada menit-menit akhir, drama mencapai puncaknya. Borneo mendapatkan peluang emas setelah kekacauan di depan gawang. Bola liar memantul di udara, dan striker Borneo menyambutnya dengan sundulan keras. Semua orang terpaku, stabilo mata mengikuti bola yang meluncur cepat ke arah gawang Persib. Namun kiper Persib melompat seperti pender, menepis bola keluar dengan penyelamatan yang membuat stadion gempar bagaikan ledakan petasan raksasa. Tepat setelah penyelamatan heroik itu, Persib langsung menerjang dengan serangan balik mematikan. Ramon menguasai bola dengan elegan, melambungkan umpan panjang ke sisi kanan. Serangan itu membuat pemain Borneo kebingungan, mencoba menutup ruang dengan panik. Peluit panjang baru saja berhenti menggema, namun tensi panas pertandingan jauh dari kata reda. Alih-alih menenangkan diri, para pemain dari kedua kubu justru berdiri saling berhadapan. Wajah-wajah penuh keringat kini dipenuhi emosi yang menggelegak. Ada yang menggertakkan gigi, ada yang menunjuk-nunjuk, dan ada pula yang memendam kemarahan dalam tatapan tajam yang menusuk seperti pisau. Ramon, yang menjadi pusat perhatian sepanjang laga, kembali berada di tengah kerumunan. Meski tubuhnya tampak kepayahan setelah dihantam tekel-tekel keras, ia tetap berdiri tegak. Di sekelilingnya, rekan-rekan Persib bergerombol, melindunginya dari segala kemungkinan gesekan dengan kubu lawan. Namun atmosfer di sekitar mereka sudah seperti bom waktu. Satu percikan saja bisa menyebabkan ledakan yang memalukan. Situasi benar-benar memanas ketika seorang pemain Borneo tiba-tiba menghampiri pelatih Persib dan melontarkan komentar sinis yang memancing amarah. Pelatih Persib, yang sejak awal menjaga ketenangan, akhirnya terpancing juga. Suaranya meninggi, menggelegar di tengah lapangan, memecah hiruk-pikuk penonton yang belum sepenuhnya meninggalkan stadion. Seketika para ofisial berlari mencoba menjadi penengah. Kamera televisi bergerak cepat menangkap semua momen dramatis itu. Tayangan close-up menyorot ekspresi para pemain yang bersih tegang, sorotan lampu stadion memantulkan kilau keringat dan amarah yang belum terbayar. Media sosial pun langsung meledak, mencuitkan potongan-potongan video yang memperlihatkan betapa liar konflik pasca pertandingan ini. Sementara itu, pelatih Borneo yang sejak babak kedua sudah kehilangan kesabarannya, tak mau kalah. Ia menerobos barisan staf, berusaha maju ke tengah kerumunan. Tangannya menunjuk ke arah bangku Persib, seolah ingin menunjukkan bahwa ia merasa benar dan diperlakukan tidak adil. Suaranya terdengar keras meski tertelan hiruk-pikuk, menyulut kembali bara yang seharusnya sudah padam. Wasit dan ofisial pertandingan tampak kewalahan. Mereka berteriak-teriak memberi instruksi, mencoba memisahkan dua kelompok pemain yang tampaknya sudah terbawa jauh oleh emosi. Namun setiap langkah mereka seperti sia-sia. Pertarungan batin antara harga diri dan logika tengah berkecamuk, dan keduanya tidak mau mundur satu inci pun. Ramon akhirnya melangkah maju, mencoba menenangkan rekan-rekannya. Ia mengangkat tangan, menyuruh semua untuk mundur. Tapi bukannya tenang, tindakannya justru menimbulkan reaksi keras dari kubu Borneo.
Seorang pemain lawan melontarkan kalimat sinis yang membuat kerumunan kembali memanas. Bahkan beberapa supporter yang masih berada di tribun berdiri, meneriakkan yel-yel provokatif. Ketegangan itu mencapai puncaknya ketika dua pemain hampir terlibat kontak fisik. Sorakan dan decitan mengejutkan terdengar dari penonton. Beberapa pemain harus menarik keduanya mundur sebelum situasi berubah menjadi keributan besar yang tak bisa lagi ditangani petugas keamanan stadion. Beberapa staf Persib langsung berdiri, memagari Ramon yang mulai menjadi target makian. Saat situasi sangat mendidih, akhirnya datang keputusan tegas dari pihak keamanan. Mereka masuk ke lapangan, memisahkan kubu yang berseteru sambil memberi jalur keluar bagi para pemain Persib. Ramon dikawal ketat menuju terowongan stadion, wajahnya tetap terangkat tinggi. Sementara itu, sorakan bobotoh menggema mengikuti langkahnya, seolah menjadi tameng emosional bagi sang pahlawan laga malam itu. Ketika kedua tim akhirnya benar-benar masuk ke ruang ganti, stadion masih bergetar oleh drama yang baru saja terjadi. Namun semua orang tahu satu hal, ini belum selesai. Bara konflik yang membumbung sepanjang pertandingan kini berubah menjadi api besar yang akan terus menyala hingga pertemuan berikutnya. Dunia sepak bola tanah air baru saja menyaksikan bukan hanya laga panas, tetapi perang emosi yang akan dikenang bertahun-tahun. Setelah para pemain memasuki lorong stadion dengan pengawalan ketat, suasana tidak langsung mereda. Justru di balik pintu ruang ganti, ketegangan berubah menjadi badai yang jauh lebih liar. Suara benturan kursi, botol air yang jatuh, dan napas terengah-engah memenuhi udara. Para pemain masih terbakar adrenalin, seolah peluit panjang belum pernah ditiupkan. Ramon duduk di bangkunya, tubuhnya masih bergetar antara kelelahan dan sisa amarah. Tackle brutal yang diterimanya terasa berdenyut di kakinya. Namun jauh lebih menyakitkan adalah ejekan dan hinaan dari pemain Borneo yang menghampirinya tadi. Ia memandang ke lantai, mencoba menenangkan diri, tapi bayangan-bayangan momen panas itu terus bermain di kepalanya. Pelatih Persib masuk dengan wajah merah, bukan karena emosi semata, tapi karena menahan diri agar tidak meledak dalam keributan tadi. Kita tidak akan biarkan mereka melecehkan kita begitu saja, katanya dengan nada berat. Kata-kata itu membuat semua pemain memalingkan wajah. Ada sesuatu dalam intonasinya yang lebih dari sekadar motivasi. Itu adalah sumpah. Di ruang sebelah, situasi Borneo jauh lebih kacau. Pelatih Borneo menendang botol air, menabrak papan strategi, dan melampiaskan kemarahan pada stafnya sendiri. Nafasnya naik turun seperti mesin yang kepanasan. Mereka meremehkan kita. Mereka mempermalukan kita di depan stadion penuh, teriaknya, membuat beberapa pemain terdiam dengan raut campuran kesal dan terpukul. Beberapa pemain Borneo saling menyalahkan. Ada yang merasa wasit tidak adil, ada yang merasa permainan mereka terlalu lunak di awal, ada pula yang menyalahkan strategi yang terlalu defensif. Suara-suara frustrasi bertumpuk di dalam ruangan, menciptakan atmosfer yang begitu tebal hingga hampir bisa dirasakan secara fisik. Namun yang paling mengejutkan malam itu bukan keributan di ruang ganti, melainkan pernyataan sang pelatih Borneo kepada media yang sudah menunggu di luar. Dengan wajah tegang dan mata membara, ia berkata, "Kami tidak kalah oleh permainan mereka. Kami kalah oleh sikap mereka. Mereka meremehkan kami dari awal." Kalimat itu langsung menjadi headline dalam hitungan menit. Pernyataan itu sampai ke telinga Persib, dan reaksi di ruang ganti pun langsung bergemuruh. Beberapa pemain naik pitam, merasa tuduhan itu tidak berdasar dan hanya memancing konflik lebih jauh. Dia yang mulai panas duluan. Dia provokasi dari pinggir lapangan. Teriak salah satu pemain Persib, membuat pelatih mereka harus menenangkan situasi lagi.